Malam itu, kota diselimuti kabut tebal, dan gerimis turun tanpa henti. Ryan, seorang jurnalis investigasi berusia 28 tahun, memarkir mobil tuanya di depan hotel Grand Majestic. Ryan tidak datang untuk berlibur, melainkan untuk sebuah tugas yang menantang. Membuktikan keberadaan lantai 13, yang konon sengaja disembunyikan. Meskipun banyak hotel menghilangkan penomoran lantai ini karena takhayul, sumber Ryan menegaskan bahwa di Grand Majestic, lantai itu benar-benar ada dan menyimpan rahasia kelam. Maya, fotografer yang selalu mendampinginya, duduk di sampingnya. Ia terlihat gelisah. Yan, tempat ini terasa mencekam. Aura di sini sangat berat, bisik Maya. Tatapannya menyapu patung-patung marmer kuno di lobi yang tampak dingin dan tak bernyawa. Ryan mencoba menenangkan diri, meskipun rasa dingin mulai menjalar. Kita butuh kisah ini, May. Misteri Hotel Angker lantai 13. Ini akan membuat kantor berita kita meledak. Mereka mendekati meja resepsionis. Petugas malam, seorang pria tua berkacamata tebal dengan wajah lesu, menyambut mereka dengan sorot mata yang mengandung kelelahan sekaligus peringatan. Selamat malam. Reservasi atas nama Ryan, ujar Ryan, menyerahkan kartu identitasnya. Setelah memeriksa data, si petugas tua itu berkata, Tuan Ryan, kamar Anda sudah siap. Kamar 1207. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya, kenapa di panel lift hotel sebesar ini tidak ada tombol untuk lantai 13? Tanya Ryan, berupaya menyamarkan niatnya. Petugas itu mendongak. Tatapannya kini berubah tajam dan dingin. Itu hanya mitos lama di dunia konstruksi. Tuan, setelah lantai 12 adalah ruangan utilitas, lalu langsung melompat ke lantai 14. Ryan tahu pria itu berbohong. Ia melihat kecemasan tersembunyi di mata petugas tersebut. Mereka memasuki lift. Suasana di dalam langsung berubah drastis. Udara terasa pengap, beraroma apek dicampur wewangian aneh. Lampu lift berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak tak wajar. Saat Ryan menekan tombol 12, Maya menyentuh lengannya. Ia menunjuk panel tombol. Setelah tombol 12, terdapat celah sempit yang berkarat, di mana seharusnya tombol berikutnya berada. Sebelum melompat ke tombol 14, lubang kecil di celah tersebut mengindikasikan bahwa tombol untuk lantai yang hilang itu pernah ada. Namun, dicabut secara paksa. Pintu lift terbuka di lantai 12. Lorong itu sunyi dan mencekam. Karpet merah marun yang usang terasa lembab diinjak. Pencahayaan dari lampu kristal yang redup hanya menambah kesan suram. Lantai ini terasa mati. Saat tiba di depan kamar 1207, Ryan merasakan tarikan aneh. Ia menoleh ke arah. Ia datang. Di ujung lorong, di balik tirai bludru tebal, ia melihatnya sebuah pintu besi yang disembunyikan. Pintu itu korosi, terkunci dengan gembok besar. Dan di bagian atasnya, meskipun telah digores dan dihilangkan, sisa angka 13 masih terlihat samar. Pintu itu, May, itu akses ke sana, kata Ryan. Bersemangat sekaligus tegang, tiba-tiba, dari dalam kamar 1207 yang baru saja mereka buka, terdengar suara kriiat nyaring. Seperti pintu lemari yang didorong terbuka, Ryan dan Maya segera masuk ke kamar. Lemari kayu mahoni terbuka sedikit, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya gantungan kosong. Saat Ryan menutupnya, matanya menangkap sesuatu di meja samping tempat tidur. Sebuah buku tamu hotel bersampul kulit tua terbuka. Di halaman itu, di bawah daftar nama dan tanggal lama, sebuah kalimat tertulis dengan tinta merah seperti darah kering. Jangan cari yang hilang. Kalian sudah di sini. Kini rasa penasaran Ryan bercampur dengan ketakutan yang nyata. Mereka telah menemukan pintu masuk ke misteri itu. Tetapi tempat itu telah mengetahui kedatangan mereka. Mereka harus segera mencari cara untuk membuka pintu besi itu dan mengungkap kebenaran lantai yang hilang. Ryan membalik buku tamu tua itu. Tinta merah pada peringatan yang ia baca di bab 1 terasa dingin di bawah sentuhannya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ia segera mengambil ponsel dan memotret kalimat tersebut. Juga
Detail pintu besi bernomor 13 di lorong. Kita tidak bisa tidur di sini. Ian, ujar Maya. Suaranya pelan dan tegang. Sambil memegang kameranya erat-erat. Peringatan itu terasa sangat nyata. Kita harus tetap di sini. Jika kita pindah, kita kehilangan akses ke pintu itu. Balas Ryan, berusaha berpikir logis. Meskipun adrenalinnya memuncak. Ia tahu mundur berarti gagal mendapatkan berita besar yang mereka kejar. Kita pasang kamera tersembunyi. Kita akan cari informasi tentang sejarah hotel ini. Kenapa lantai ini begitu dirahasiakan? Ryan dan Maya menghabiskan waktu 3 jam berikutnya di dalam kamar 1207 untuk menyiapkan strategi. Mereka memasang kamera kecil yang dihubungkan ke laptop mereka, mengarahkannya ke pintu kamar dan juga ke lorong di seberang sana, di mana pintu besi menuju lantai 13 berdiri. Pukul 9 pagi, setelah malam yang terasa panjang dan penuh ketegangan, mereka memutuskan untuk meninggalkan hotel sebentar. Mereka harus menemukan arsip kota atau perpustakaan yang menyimpan catatan mengenai pembangunan Grand Majestic di tahun 1965 di perpustakaan tua kota. Ryan berhasil mendapatkan koran-koran yang sudah menguning dan cetak biru bangunan. Pencarian mereka fokus pada tahan-tahan awal konstruksi hotel. Akhirnya, Ryan menemukan berita utama yang ia cari. Tragedi konstruksi Grand Majestic, arsitek utama hilang secara misterius. Berita itu menceritakan tentang pembangunan Grand Majestic yang dirancang oleh seorang arsitek brilian namun eksentrik bernama Purnamakarta. Purnama dikenal karena detailnya yang obsesif dan kecintaannya pada simetri. Proyeknya berjalan mulus hingga menjelang akhir. Ketika ia mulai bersikeras mengenai desain lantai 13, menurut catatan, lantai 13 seharusnya menjadi karya Agung Purnama, sebuah penthouse pribadi yang hanya bisa diakses olehnya. Dirancang sebagai tempat persembunyian sempurna. Namun, para investor menganggap ide tersebut tidak masuk akal dan memaksanya untuk mengubah cetak biru, menghilangkan lantai itu dari akses umum karena alasan bisnis dan takhayul. Purnama sangat terpukul. Ia menganggap lantai 13 adalah jantung dari desainnya, dan penghapusan itu seperti mencabut jiwanya. Beberapa minggu sebelum hotel dibuka, Purnamakarta menghilang. Ryan membacakan artikel itu dengan suara rendah. Polisi menduga ia bunuh diri karena depresi. Namun, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Yang lebih aneh, pekerja konstruksi melaporkan bahwa bahkan setelah cetak biru diubah, Purnama masih terlihat mondar-mondir di lokasi, membawa material bangunan ke lantai yang seharusnya tidak ada. Ryan membalik halaman dan menemukan cetak biru yang asli. Ia menunjuk ke denah yang detail dan rumit. Lihat ini, Mai, lantai 12, kemudian lantai 13, lalu lantai 14. Di bagian denah lantai 13, Purnama membuat catatan tangan yang ditulis dengan kaligrafi yang indah, namun penuh amarah. Mereka boleh menghilangkan nomornya, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan karyaku. Tempat ini akan menjadi tempat yang abadi, di mana yang hilang akan selalu berada. Maya meneliti denah itu. Jika ini adalah penthouse pribadinya, pasti ada akses tersembunyi. Dan itu bukan cuma tangga darurat. Kenapa dia harus membuat pintu besi tebal di lantai 12 kalau hanya untuk tangga? Tepat, Ryan mengangguk. Pintu besi itu pasti akses utama, dan dia menguncinya. Setelah dia masuk dan menghilang, dia mengubah lantai itu menjadi makam pribadinya. Mereka juga menemukan sebuah detail penting dari denah. Purnama menggunakan sistem penguncian khusus yang ia patenkan, yang hanya bisa diakses menggunakan kombinasi mekanis kuno. Kita perlu kombinasi kuncinya, kata Ryan. Jika dia adalah arsiteknya, kuncinya pasti tersembunyi di suatu tempat yang hanya ia anggap penting, sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau karyanya. Mereka kembali ke hotel saat senja mulai turun, membawa salinan cetak biru dan harapan baru. Saat mereka melangkah masuk ke kamar 1207, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah laptop Ryan.
Layar laptop itu menyala, menampilkan rekaman kamera tersembunyi yang menghadap ke lorong. Maya menekan tombol play pada rekaman yang terhenti sekitar pukul 3 sore saat mereka masih di perpustakaan. Di dalam rekaman, lorong itu kosong dan gelap. Tiba-tiba, kamera menangkap pergerakan, bukan di depan pintu kamar, melainkan di depan pintu besi, lantai 13. Sesuatu yang tipis dan pucat terlihat meluncur di bawah celah pintu besi itu. Itu bukan udara, bukan serangga. Itu terlihat seperti selembar kertas tua. Kertas itu berhenti tepat di depan kamera. Rian dan Maya saling pandang. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka dengan cepat memeriksa lantai di depan kamera. Benar saja, tergeletak di sana adalah secari kertas yang sangat tua, berbau seperti lumut dan debu. Rian mengambilnya dengan hati-hati. Kertas itu adalah bagian yang dirobek dari halaman buku harian. Tulisannya adalah tulisan tangan yang sama persis dengan yang ada di cetak biru. Kaligrafi indah milik Purnama Karta. Di atasnya tertulis 1965. Kebenaran. Di balik kaca 33, Rian menatap kertas itu, lalu ke Maya. Tahun pembangunan 1965. Tapi, apa maksud kebenaran di balik kaca? Dan 33 pasti kode. Atau bagian dari kombinasi kuncinya, bisik Maya. Rian melihat sekeliling kamar. Kamar 1207 ini sunyi. Namun, mereka tahu pintu besi itu sekarang terbuka untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di balik kaca sebelum hal lain datang dari sana. Petun huk baru, selembar kertas robek dari buku harian arsitek Purnama Karta, kini menjadi satu-satunya fokus Rian dan Maya. Ketegangan memenuhi kamar. 12-07-1965 adalah tahun pembangunan. 33 pasti angka kunci. Tapi kebenaran di balik kaca, apa artinya? Tanya Rian sambil membolak-balik kertas tua itu. Mereka memeriksa setiap permukaan kaca di kamar tersebut. Jendela besar menghadap ke kota yang kini diselimuti gelap, meja rias, dan cermin kamar mandi. Tidak ada yang tampak aneh pada pandangan pertama. Maya kemudian menyadari sesuatu yang janggal pada cermin meja rias. Itu adalah cermin oval besar dengan bingkai kayu yang diukir rumit. Sementara permukaan cerminnya bersih, pantulannya terasa sedikit terdistorsi, seolah ada lapisan tipis di baliknya. "Yan, lihat cermin ini," ujar Maya. Ia menyalakan senter dan menyorotkannya ke cermin. Ini terlalu tebal untuk cermin biasa, dan bingkai kayunya terlihat sedikit longgar di bagian bawah. Rian mendekat. Ia menekan bingkai itu perlahan. Tepat saat ia menekan sudut kanan bawah, terdengar bunyi klik kecil. Seluruh bingkai cermin berputar keluar, mengungkapkan rongga tersembunyi di dinding di baliknya. Di dalam rongga itu bukan harta karun, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang berdebu. Kotak itu dihiasi ukiran geometris yang rumit, khas desain Purnama Karta. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil kotak itu. Kotak itu terkunci, tetapi di bagian atasnya terdapat panel kecil yang berputar, serupa dengan mekanisme kunci kombinasi brankas kuno. "Ini dia," bisik Rian. Adrenalinnya melonjak. Kombinasi kunci untuk kotak ini, dan mungkin juga untuk pintu lantai 13. Rian teringat catatan di kertas robek itu. 1965 dan 33. Ia mencoba memasukkan angka 1965 ke dalam panel putar. Klik. Panel kecil itu terasa terkunci. Kemudian, ia mencoba angka terakhir. 33. Klik. Kotak kayu itu terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan dua benda. Satu, sebuah kunci kuningan yang berat dengan ukiran huruf PK Purnama Karta. Kunci ini jelas dirancang untuk gembok pintu besi di lorong. Dua, sebuah gulungan kertas perkamen yang terikat tali rami. Saat dibuka,
Itu adalah surat wasiat Purnamakarta yang ditulis dengan tangan sebelum ia menghilang. Mereka telah merusak keindahanku. Hotel ini akan menjadi tubuh tanpa jiwa karena mereka mencabut jantungnya. Lantai 13 adalah tempat aku beristirahat, tempat aku mengawasi. Aku telah mengunci diriku di sini bersama desain asliku, bersama bayanganku yang tidak akan pernah pergi. Lantai itu bukan hanya kamar, itu adalah sebuah monumen untuk kegilaan dan keserakahan mereka. Jika ada yang berani masuk, siapkan dirimu. Aku telah mengubah tempat ini menjadi cerminan sempurna dari kegelapan yang mereka timbulkan. Saat Rian menyelesaikan pembacaan wasiat itu, ruangan terasa dingin secara tiba-tiba. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang menusuk tulang dan berbau tanah basah. Mereka berdua menoleh ke cermin yang kini terbuka. Di dalam rongga yang kosong, di mana kotak kayu itu tadi berada, kini tidak ada apa-apa selain kegelapan. Namun, dalam kegelapan yang pekat itu, mereka melihat sepasang mata. Mata yang suram, tampak lelah, dan penuh dendam. Itu adalah pantulan yang bukan milik mereka. Pintu kamar 1207 terbanting menutup dengan kekuatan luar biasa, membuat kunci kuningan yang dipegang Rian terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Lampu utama kamar tiba-tiba padam. Kini mereka terperangkap dalam kegelapan total. Maya berteriak, panik, "Yan, kita harus pergi. Kita harus segera keluar." Rian merangkak di lantai yang dingin, mencari kunci itu. Di tengah kegelapan, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang pelan, berat, dan menyeret di atas karpet tebal di luar kamar mereka. Langkah itu bergerak menuju pintu besi lantai 13. "Cepat, Mei, senternya!" Perintah Rian. Maya berhasil menyalakan senter ponselnya. Menyoroti lantai, Rian meraih kunci kuningan itu. "Kita tidak bisa lari," Rian berbisik, matanya menatap pintu besi di ujung lorong yang kini hanya diterangi oleh cahaya senter. "Kunci ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan cerita ini dan keluar dari hotel ini hidup-hidup. Kita harus membuka pintu itu sekarang." Rian tahu waktu mereka habis. Konflik telah mencapai puncaknya. Mereka tidak lagi mencari rahasia. Mereka sekarang menghadapi sang arsitek yang telah menjadi bagian dari rahasia itu. Rian memegang kunci kuningan di tangannya. Terasa dingin dan berat. Suara langkah menyeret yang mereka dengar di lorong sudah menghilang. Tetapi keheningannya menggantikan, malah terasa 10 kali lebih mencekam. "Keputusan harus segera diambil. Kita buka sekarang," kata Rian tegas, mengabaikan rasa takut yang mendalam. Ia memasukkan kunci kamar cadangan ke pintu, membuka kunci yang sempat terbanting. Tadi, mereka berdua melangkah keluar ke lorong lantai 12. Mereka bergegas menuju pintu besi tua bernomor 13 yang tersembunyi. Pintu itu terlihat semakin menakutkan di bawah cahaya senter ponsel mereka. Debu tebal yang menyelimuti permukaannya seolah membentuk wajah-wajah muram. Rian mendekatkan gembok baja besar yang mengunci pintu itu. "Semoga ini cocok," bisik Rian. Ia memasukkan kunci berukir PK itu ke dalam gembok. Kunci itu masuk dengan sempurna. Rian memutar kunci itu perlahan. "K, R, 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 T, 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 A, K." Suara gembok yang terbuka bergema di lorong yang sunyi. Gembok itu jatuh ke lantai dengan bunyi dentuman keras. Rian dan Maya saling pandang. Tidak ada waktu untuk ragu. Rian menarik kenop pintu besi itu. "K, R, 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 I, N, N, H, H." Pintu itu terbuka, mengeluarkan suara gesekan besi yang memekakan telinga. Seolah pintu itu menjerit protes karena dibuka setelah puluhan tahun. Di balik pintu itu, tidak ada tangga darurat biasa, melainkan kegelapan absolut dan hawa dingin yang luar biasa. Bau yang menyambut mereka sangat khas, campuran antara semen basah, tanah, dan sesuatu yang menyerupai darah kering. Ini adalah bau tempat yang seharusnya tidak ada. Maya menyalakan kamera profesionalnya. "Kita masuk, Yan. Tapi kita harus cepat. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di sana." Rian mengangguk. Dengan senter di satu tangan dan kunci kuningan di tangan lainnya,
Rian melangkah masuk lebih dulu. Maya mengikuti di belakangnya. Mereka mendapati diri mereka berdiri di ambang tangga spiral dari besi tuang yang sempit. Tangga itu berputar ke atas menuju kegelapan. Dia bilang lantai 13 bukan hanya kamar. Dia bilang itu monumen. Gumam Ryan menginjak anak tangga pertama. Langkah kaki mereka bergema keras. Namun gema itu terasa mati, tidak berulang. Seolah-olah suara itu diserap oleh dinding-dinding yang tebal. Setelah menaiki sekitar 20 anak tangga, mereka mencapai pendaratan. Pintu yang menyambut mereka berbeda. Ini adalah pintu kayu mahoni besar, indah, namun usang. Seperti pintu kamar utama hotel, di atas pintu itu terukir jelas angka Romawi 13. Rian mendorong pintu mahoni itu. Pintu itu terbuka tanpa suara. Di dalam, mereka disambut oleh pemandangan yang aneh. Lantai 13 adalah penthouse yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya selesai. Beberapa bagian langit-langit masih berupa beton mentah, namun sebagian lainnya sudah didekorasi dengan mewah. Perabotannya ditutupi kain putih, membuat ruangan terlihat seperti galeri patung hantu. Di tengah ruangan, berdiri tegak sebuah meja gambar arsitek. Di atas meja itu, lampu meja yang tertutup debu tampak menyala remang-remang, seolah-olah baru dimatikan semenit yang lalu. Rian mendekati meja gambar itu. Di atasnya ada selembar cetak biru yang belum selesai. Cetak biru itu adalah denah lantai 13 yang sangat detail, menunjukkan kamar tidur utama, ruang kerja, dan sebuah sumur di tengah ruang tamu. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara, bukan suara teriakan, melainkan suara candaan yang parau dan sedih. Diikuti dengan bunyi palu yang berulang kali memukul. Tak, tak, tak. Suara itu datang dari ruang kerja arsitek. Rian dan Maya berjalan perlahan. Ketika mereka mengarahkan senter, mereka melihat bayangan seorang pria tinggi dengan jas kerja arsitek yang kotor, berdiri membelakangi mereka. Pria itu tampak sibuk, memalu sesuatu ke dinding. Tuan Purnama, panggil Rian. Suaranya tercekat. Pria itu berhenti memalu. Ia tidak berbalik. Kalian sudah datang, aku sudah menunggu. Suara Purnama terdengar berat dan dingin, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Aku membuatkan tempat persembunyian ini, tempat peristirahatanku yang abadi. Kami tahu kisah Anda, Tuan. Kami tidak ingin mengganggu, kata Rian, mencoba bernegosiasi. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi. Purnama akhirnya berbalik. Rian dan Maya menjerit tertahan. Wajah Purnama Karta tidak ada. Di tempat wajah seharusnya berada, hanya ada kulit yang meregang, pucat dan kosong, dengan 2 lubang gelap tempat mata. Tubuhnya memancarkan bau busuk dan tanah. Ia bukan Lahi Purnama Karta. Ia adalah bayangan abadi yang ia sebut dalam surat wasiatnya. Di tangannya, ia memegang palu besar, dan di dinding di belakangnya, terpaku dengan paku-paku besar, adalah beberapa lembar kertas yang sudah menguning foto-foto tamu hotel yang pernah mencoba menyelidiki lantai ini. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Kalian akan menjadi yang berikutnya. Aku harus mengabadikan kalian di sini, di monumenku, kata Purnama dengan suara yang bergetar. Ia mengangkat palunya dan mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Bayangan arsitek Purnama Karta dengan wajah kosong dan palu terangkat kini menjadi ancaman yang nyata dan bergerak. Rian dan Maya mundur cepat. Ketakutan mereka berubah menjadi naluri bertahan hidup yang mendesak. Lari, men, kita harus kembali ke pintu besi, teriak Ryan, menarik tangan Maya agar mereka segera meninggalkan ruang kerja yang suram itu. Mereka berlari melintasi penthouse yang setengah jadi. Kaki mereka tersandung perabotan yang tertutup kain putih. Setiap kain putih itu seolah berubah menjadi sosok yang menghalangi jalan. Suara langkah menyeret Purnama Karta mengikuti. Di belakang mereka, diperparah oleh bunyi palu berat yang diseret di lantai beton. Drag dash dack, dash drag dash dack, dat. Asterisk T.
Dia tiba. Lampu remang-remang di meja gambar itu padam, menjerumuskan lantai 13 ke dalam kegelapan total. Mereka hanya mengandalkan cahaya senter ponsel Maya yang bergetar. Dia pasti mengendalikan lampu di sini. Maya tersengal, panik. Mereka hampir mencapai pintu mahoni bertanda 13 ketika mereka melihat sesuatu di tengah ruang tamu. Itu adalah sumur yang digambarkan Purnama dalam Dena. Sumur itu kini terlihat jelas, dikelilingi pagar besi rendah dan memancarkan udara dingin yang menusuk. Saat mereka melewati sumur itu, Rian merasa ada tarikan kuat dari bawah. Ia melihat ke dalam. Permukaan air di dasar sumur tidak memantulkan cahaya senter mereka. Sebaliknya, air itu hitam pekat. Dan dari kedalamannya, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, tetapi pantulan itu sedang menangis darah. Tak Palu Purnama. Karta menghantam dinding di dekat kepala Rian. Getarannya membuat Rian tersadar dari histeria sesaatnya. Sana, cepat! Rian mendorong Maya ke arah pintu. Mereka berhasil keluar dari penthouse dan kembali ke tangga spiral besi tuang. Rian menutup pintu mahoni itu sekuat tenaga. Namun, tidak ada kunci dari sisi luar. Mereka hanya bisa mengandalkan kecepatan. Mereka menuruni tangga secepat mungkin. Setiap langkah terasa seperti 1 detik yang berharga. Bayangan Purnama Karta kini mulai muncul di ujung tangga atas, mengawasi mereka dengan kehampaan di wajahnya. Ketika mereka tiba di pintu besi, Rian teringat gemboknya telah jatuh ke lantai 12. Cepat buka gemboknya, Pasan! Laji. Rian menyuruh Maya mengambil gembok yang tergeletak. Rian menarik pintu besi itu, tetapi pintu itu terasa sangat berat, seolah ada yang menahannya dari dalam. Pintu itu hanya bisa didorong setengah tertutup. Mereka mendengar Purnama mulai menuruni tangga. Bunyi langkahnya kini lebih berat dan cepat, disertai bunyi gesekan besi dari palunya di anak tangga. Maya mencoba memasang kembali gembok di pengaitnya. Tangannya gemetar. Tidak bisa. Yan, pengaitnya bengkok saat gemboknya jatuh, seru Maya. Frustrasi. Gembok itu tidak mau masuk ke lubang pengait. Rian berpikir cepat. Ia melihat sekeliling. Di sudut lorong lantai 12, terdapat kereta dorong petugas kebersihan. Kereta dorong, cepat dorong ke pintu. Rian berteriak. Mereka berdua bergegas, mendorong kereta besi berat, berisi peralatan kebersihan itu. Tepat saat Purnama Karta mencapai pendaratan di lantai 13 dan akan melangkah keluar. Mereka berhasil mendorong kereta dorong itu menghantam pintu besi. Bunyi benturan logam dan besi memekakan telinga. Pintu besi itu terbanting menutup dan tertahan oleh kereta dorong yang macet. Mereka telah memblokir akses Purnama Karta. Setidaknya untuk sesaat, Rian dan Maya tidak menunggu lagi. Mereka berlari second keng-kengnya menyusuri lorong suram lantai 12 menuju lift. Saat mereka menekan tombol down, terdengar bunyi dentuman keras dari balik pintu besi yang mereka blokir. Kereta dorong itu berguncang. Deuaka! Sesuatu memukul pintu dari dalam dengan kekuatan yang mengerikan. Lampu lift berkedip-kedip. Mereka masuk dan Rian menekan tombol lobi berulang kali. Saat pintu lift mulai menutup, Rian sempat menoleh ke lorong. Di celah sempit antara pintu besi dan lantai, ia melihat palu besar itu menyodok keluar, mencari-cari mereka. Ting! Pintu lift tertutup sepenuhnya, dan mereka meluncur turun. Mereka lolos, membawa bukti foto dan video yang mengerikan. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah meninggalkan sesuatu yang sangat kuat dan sangat marah di lantai yang hilang itu. Lift terasa seperti kapsul penyelamat yang membawa Rian dan Maya kembali ke dunia nyata. Saat pintu terbuka di lobi utama, mereka disambut oleh cahaya terang dan bau kopi. Sebuah kontras yang menusuk dibandingkan kegelapan dan bau tanah di lantai 13. Wajah petugas malam yang lesu kini digantikan oleh petugas pagi yang ramah. Rian berjalan cepat menuju counter, mengembalikan kartu kunci kamar 1207 tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menginap, Tuan Rian. Semoga kunjungan Anda menyenangkan. Sapa petugas itu. Sangat berkesan.
jawab Rian singkat, tanpa memberi detail. Begitu keluar dari Hotel Grand Majestic, mereka langsung menuju mobil dan meninggalkan kota berkabut itu. Mereka tidak berhenti sampai 3 jam perjalanan. Di kantor berita, Rian dan Maya menghabiskan 2 hari penuh untuk menyusun temuan mereka. Bukti-bukti yang mereka miliki sangat kuat. Cetak biru asli Purnamakarta, wasiatnya yang gila, rekaman audio suara Palu dan tawa sedih, serta foto pintu bernomor 13 yang seharusnya tidak ada. Yang paling mengerikan adalah rekaman video kabur dari kamera tersembunyi yang menunjukkan bayangan tanpa wajah sedang bergerak di tangga spiral. Berita investigasi Rian diterbitkan secara online dan cetak dengan judul besar, Aceh, Oere, Grand Majestic, lantai 13, yang hilang adalah makam arsitek yang penuh dendam. Kisah itu meledak. Hotel Grand Majestic menjadi sorotan nasional. Pemerintah daerah segera memerintahkan penyelidikan dan menutup sementara hotel itu. 1 minggu setelah berita itu rilis, pihak berwenang melakukan inspeksi ke hotel menggunakan denah yang diberikan Rian. Tim teknis berhasil membuka paksa pintu besi yang masih tertahan kereta dorong. Laporan resmi yang diterbitkan kemudian menyatakan bahwa lantai 13 memang ada. Mereka menemukan penthouse yang setengah jadi, sumur hitam yang mencurigakan, dan sisa-sisa material konstruksi kuno. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan di ruang kerja arsitek. Polisi menemukan kerangka manusia yang terkubur di bawah lapisan beton baru. Analisis DNA mengonfirmasi kerangka itu adalah Purnamakarta, arsitek yang menghilang. Rupanya, setelah mengunci dirinya, ia menyelesaikan monumennya dan mengakhiri hidupnya di sana, menjadi bagian abadi dari desainnya. Kasus ditutup sebagai kasus bunuh diri yang tragis. Setelah menyelesaikan pembangunan ilegal, Rian dan Maya menjadi pahlawan di dunia jurnalistik. Mereka telah mengungkap rahasia yang tersembunyi selama puluhan tahun. Namun, bagi mereka berdua, cerita ini tidak benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Rian menerima paket pos tanpa pengirim. Di dalamnya, ada sebuah bingkai foto kecil. Foto itu menunjukkan Rian dan Maya sedang tersenyum di lobi hotel Grand Majestic. Sesaat sebelum mereka check-in, di bagian belakang bingkai, ada tulisan tangan yang sama persis dengan yang ada di surat wasiat Purnamakarta. Kaligrafi indah, namun dingin. Kalian pikir kalian melarikan diri? Warisanku abadi. Kalian adalah bagian dari monumenku sekarang. Lihatlah kembali. Rian menatap kembali foto itu. Di belakang mereka berdua, terpantul di kaca dinding lobi, terlihat bayangan samar di ambang lift yang baru saja terbuka. Itu adalah sosok tinggi dengan punggung membelakangi mereka. Memegang palu, Rian segera membakar bingkai itu. Mereka telah lolos dari lantai 13. Tetapi mereka menyadari bahwa arsitek itu tidak pernah benar-benar terkurung. Monumen yang ia ciptakan kini telah meluas, dan mereka selamanya akan menjadi bagian dari kisah yang hilang dan abadi itu. Hotel Grand Majestic kemudian dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali. Tetapi setiap orang yang melewati bekas lahannya selalu merasakan hawa dingin dari lantai yang telah lenyap itu.